Shalom, sahabat renungan harian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, yang boleh kembali menghimpunkan kita bersama-sama melalui YouTube channel Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih untuk mendengarkan renungan harian edisi Selasa 26 September 2023. Dan di hari ini, renungan kita akan bersama-sama dilandasi oleh sebuah tema, yaitu hati yang lapang. Namun sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa memohon tuntunan Roh Kudus. Mari berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa yang senantiasa melawat kehidupan kami, yang selalu ada beserta dengan kami, yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Terima kasih karena penyertaan-Mu luar biasa bagi kami, dan di hari ini kembali Engkau izinkan kami untuk mendengarkan renungan harian. Kiranya Roh Kudus-Mu menguasai hati kami, agar kami bisa mengerti dan juga melakukan kebenaran firman-Mu ini dalam kehidupan kami setiap hari. Berfirmanlah kepada kami ya Bapa, karena sesungguhnya kami telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sahabat renungan harian, hari ini renungan kita terambil dari kitab Bilangan pasal 27 ayat 12 sampai 23. Sekali lagi, Bilangan 27 ayat 12 sampai 23. Yosua menggantikan Musa. Tuhan berfirman kepada Musa, "Naiklah ke gunung Abarim ini dan pandanglah negeri yang kuberikan kepada orang Israel. Sesudah engkau memandangnya, maka engkau pun juga akan dikumpulkan kepada kaum leluhurmu, sama seperti Harun abangmu dahulu. Karena pada waktu pembantahan umat itu di padang gurun Sin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meriba dekat Kades di padang gurun Sin." Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Biarlah Tuhan, Allah dari roh segala makhluk, mengangkat atas umat ini seorang yang mengepalai mereka waktu keluar dan masuk, dan membawa mereka keluar dan masuk, supaya umat Tuhan jangan hendaknya seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala." Lalu Tuhan berfirman kepada Musa, "Ambillah Yosua bin Nun, seorang yang penuh roh, letakkanlah tanganmu atasnya. Suruhlah ia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat. Lalu berikanlah kepadanya perintahmu di depan mata mereka itu, dan berilah dia sebagian dari kewibawaanmu, supaya segenap umat Israel mendengarkan dia. Ia harus berdiri di depan Imam Eleazar, supaya Eleazar menanyakan keputusan Urim bagi dia di hadapan Tuhan. Atas titahnya mereka akan keluar, dan atas titahnya mereka akan masuk. Ia beserta semua orang Israel, segenap umat itu." Maka Musa melakukan seperti yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Ia memanggil Yosua dan menyuruh dia berdiri di depan Imam Eleazar dan di depan segenap umat itu. Lalu ia meletakkan tangannya atas Yosua dan memberikan perintah kepadanya seperti yang difirmankan Tuhan dengan perantaraan Musa. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Sahabat renungan harian, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, bahwa renungan kita hari ini dibawa sorotan tema hati yang lapang. Sahabat, biasanya untuk menghindari sungut-sungut ketika ada harapan atau ekspektasi yang tidak tercapai, kita akan mengatakan semua ada pada keputusan Tuhan. Seperti halnya dalam bacaan kita,
Musa akan segera mengakhiri masa kepemimpinannya dalam perjalanan bangsa Israel. Dengan susah payah ia memimpin bangsa Israel mulai dari mereka keluar dari tanah Mesir. Kini perjalanan itu sebentar lagi akan sampai di tanah Kanaan. Namun Tuhan menyatakan bahwa Musa sang pemimpin itu tidak akan masuk ke tanah Kanaan. Ia menyuruh Musa naik ke Gunung Abarim untuk melihat tanah Kanaan dari jauh. Setelah melihat tanah itu, Musa akan mati dan dikumpulkan bersama leluhurnya. Ia tidak diizinkan masuk ke tanah Kanaan karena pelanggaran yang ia lakukan di padang gurun Sin. Walaupun demikian, Musa sama sekali tidak membantah. Ia menerima keputusan Tuhan dengan lapang dada. Ia menunjukkan kelapangan hatinya dengan mengajukan permohonan kepada Tuhan agar memilih seseorang yang akan menggantikannya. Tuhan meminta Musa untuk mengambil Yosua dan memberkatinya, kemudian menyampaikan perintah serta kewibawaannya di depan umat Israel. Musa tidak menyampaikan protes atas keputusan Tuhan yang mungkin secara sudut pandang kita sebagai manusia, kita dapat memandangnya seolah-olah itu tidak adil. Memimpin umat yang begitu keras kepala dan setiap saat selalu bersungut-sungut sangatlah membutuhkan kesabaran dan pengorbanan. Dan justru karena ketegaran mereka mengakibatkan Musa bertindak tegas, tetapi akhirnya ketegasannya mengakibatkan hukuman bagi dirinya sendiri. Mungkin saja dalam hidup ini kita pernah menyesal ketika dalam berbagai hal telah kita korbankan untuk sebuah harapan, namun harapan itu tidak bisa kita gapai. Di hari ini kita diminta untuk terus berdoa kepadanya, karena dialah yang akan melapangkan hati kita untuk belajar menerima keputusannya yang adalah adil dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, ajar kami untuk bisa melapangkan hati kami, menerima setiap perkara, setiap keputusan yang Engkau buat dalam kehidupan kami, agar kami bisa terus berseru bahwa Engkau adalah Allah yang adil, dan kami pun bisa terus bersyukur, baik itu dalam perkara kecil ataupun besar yang Engkau nyatakan di hidup kami. Di hari ini ya Bapa, kami membawa kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Untuk jemaat yang sedang dalam pergumulan, kiranya Engkau memberkati mereka menemukan jalan keluar. Bagi setiap jemaat yang sedang bergumul akan sakit penyakit mereka, Engkau Bapa yang menyembuhkan. Bagi setiap jemaat yang dalam keadaan duka cita, Engkau Bapa yang memberi penghiburan dan pengharapan kepada mereka. Begitupun dengan para pemuda dan pemudi yang sedang berjuang untuk masa depan mereka. Engkau Bapa yang menjadi teman setia bagi mereka, agar di masa muda mereka boleh berhikmat menjalani masa muda ini dengan penuh rasa takut akan Engkau. Dan juga bagi setiap anak-anak kami dalam masa pertumbuhan dan pendidikan mereka, Engkau Bapa yang memberkati. Biarlah cita-cita mereka boleh mereka gapai suatu hari kelak, karena mereka hidup dalam ketaatan akan kebenaran firman-Mu. Begitu pula dengan orang tua kami yang telah memasuki masa usia indah. Biarlah mereka boleh terus bersuka cita dan merasakan damai sejahtera, bahwa di usia yang indah ini berkat-Mu selalu nyata dalam kehidupan mereka. Seantero kehidupan kami pasrahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu, karena kami percaya Engkau Bapa yang menyertai. Ambil alih kehidupan kami, tuntun dan sertai kami, karena kami berserah di
Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Demikianlah renungan harian kita. Shalom, selamat beraktivitas. Semoga kita semua tetap dalam keadaan sehat dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.